Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, salam saroja, sehat rohani dan jasmani. Judul permenungan dan inspirasi kita pada hari ini, penurut Allah. Ayat emas kita diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudari dan saudara, dalam sejarah keselamatan, Allah tidak pernah membiarkan umatnya dan orang-orang pilihannya kelaparan. Orang Israel diberikannya makanan di padang gurun, diberikan mana, roti para malaikat untuk makanan mereka selama perjalanan mereka 40 tahun di padang gurun. Nabi Elia diberikannya roti sebagai bekal yang dibawakan oleh malaikat untuk menguatkan perjalanannya selama 40 hari 40 malam menuju ke gunung Tuhan, Gunung Horeb. Dan kita saudari dan saudara, umat Israel baru lebih istimewa lagi. Tuhan tidak memberikan mana, Tuhan tidak memberikan roti bakar sebagaimana yang dia berikan kepada Elia, tetapi dia memberikan putranya sendiri sebagai makanan bagi kita. Yesus bersabda, barang siapa makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti itu, saudari dan saudara, adalah daging Kristus sendiri. Kita umat Israel baru secara istimewa menerima Kristus, menerima tubuhnya dalam Ekaristi. Dia adalah santapan kekal. Dia memberikan dirinya sebagai santapan. Saudari dan saudara, barang siapa telah menerima Kristus dan menyantapnya, dia mempunyai kekuatan untuk melewati padang gurun kehidupan menuju kehidupan kekal. Orang yang telah menerima Kristus sebagai santapan akan menjalani tips hidup kekal, sebagaimana dinasihati Rasul Paulus. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Orang yang telah menerima Kristus sejatinya akan selalu mengupayakan kasih mesra dan saling mengampuni. Dia akan menjauhi segala bentuk kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kalau kita sudah menerima Ekaristi, setiap hari Minggu, setiap hari kita menerima Kristus dalam Ekaristi, sejatinya kita mampu, kita punya kekuatan, kita punya daya untuk melewati padang gurun dunia ini. Semoga kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang ramah, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Dengan demikian, kalau kita mampu mengupayakan hal-hal tersebut, maka kita menjadi penurut-penurut Allah yang setia. Semoga karena Ekaristi yang kita terima, kita setia menjadi penurut-penurut Allah dalam perjalanan kita menuju ke surga abadi,
melewati padang gurun dunia ini dalam perziarahan hidup kita. Kristus adalah kekuatan kita. Mari kita bersyukur karena kita boleh menerima Kristus, boleh mengalami Kristus, boleh mengecap Kristus sebagai makanan yang menguatkan kita dalam perziarahan hidup kita. Buah ceri, buah delima, mari menjadi penurut Allah yang setia. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.